Shalom, firman Tuhan akan diberitakan bagi kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan hati kami bersedia melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13 yang menyatakan, Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudaraku, saat ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing karena kita masih dalam situasi darurat karena penyakit COVID-19 ini. Ada banyak orang yang menganggap bahwa peribadahan kita sudah mati atau terhenti karena kita tidak bisa lagi beribadah sebagaimana biasanya. Tetapi bagi saya, hal itu tidak terjadi. Karena banyak orang yang melupakan bahwa pemberitaan Injil itu tidak hanya terjadi pada saat ibadah ritual. Saya kira pemberitaan Injil itu pun terjadi bahkan nyata di dalam tindakan kita setiap hari. Oleh karena itu, saya akan mendasari pandangan saya itu berdasarkan Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai 13 ini. Situasi yang kita hadapi saat ini memang situasi yang kemudian sangat mengkhawatirkan. Ada orang yang menyepelekan dengan penyebaran virus corona ini. Ada yang juga sangat ketakutan sehingga menimbulkan kekacauan. Ada juga yang tetap tenang dan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO dan juga pemerintah pusat kita. Saat ini kita sedang dalam situasi yang serba tidak pasti. Tidak sedikit yang mengeluh kapan situasi ini berakhir. Banyak rencana yang akhirnya tertunda. Usaha kita mulai surut, pekerjaan kita mulai terganggu, bahkan ada banyak berita terdapat pemutusan hubungan kerja di beberapa tempat, sehingga kita kemudian mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Ibadah kita yang seharusnya sudah terjadwal tidak bisa kita lakukan. Bahkan baru saja kita merayakan Paskah Kristus tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Jika seorang pendeta atau pelayan gereja mengatakan, tenang saja, berserah saja pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan membuat situasi ini kembali tenang, sehingga ekonomi dan ibadah kita bisa dibangun kembali. Namun banyak orang yang menyaksikan kalimat itu, karena data penyakit COVID-19 semakin bertambah, dan kata-kata itu ya hanya sebagai penghiburan yang tidak ada buktinya, tidak bisa dipastikan. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami situasi saat ini? Jika kita perhatikan kisah panggilan dan pengutusan Musa secara lengkap, maka kita akan mendapat sebuah kesimpulan bahwa Musa
melakukan tugasnya di tengah situasi yang mengancamnya. Sebelumnya ia mengkhawatirkan dirinya yang akan mengalami penolakan dari kalangan Israel dan tentunya dari kerajaan Mesir kalau ia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Baginya, tidak mungkin hal itu ia lakukan karena dia tidak memiliki argumen atau semacam alat bukti untuk meyakinkan mereka. Kalimat Tuhan belum bisa dibuktikan, apalagi dengan skenario yang sangat tidak mungkin untuk terjadi bagi pribadi Musa. Perasaan ini pun dimunculkan oleh penulis kitab Keluaran pada saat Musa melihat nyala api di semak duri pada pasal 3 ayat 3. Ia ingin memastikan apa yang terjadi dengan semak duri. Secara tidak langsung ia mau membuktikan bahwa semak duri itu benar-benar mengeluarkan nyala api. Perasaan itu kemudian berlanjut saat Musa berdialog dengan Tuhan. Dia tetap ragu karena Tuhan selalu mengatakan, aku akan. Dan kata itu diucapkan sebanyak 7 kali. Yang berarti sesuatu hendak terjadi. Dengan kata lain, sesuatu terjadi namun belum tentu terjadi. Jika kita terfokus pada kosakata itu, maka sebenarnya keraguan Musa bisa sangat bisa untuk dimaklumi. Tetapi penulis kitab Keluaran menyajikan narasi yang lengkap. Dalam dialog itu terdapat tanda yang sebenarnya cukup membuktikan bahwa peristiwa yang hendak terjadi itu sebenarnya ada di dalam kendali Tuhan. Di satu sisi, disitulah Allah menyebutkan Abraham, Ishak dan Yakub yang juga menerima janji yang sebelumnya belum pernah terjadi atau bisa dianggap tidak mungkin terjadi. Pada pasal 3 ayat 7 dan 8, penulis kitab Keluaran menegaskan bahwa kendali kuasa Tuhan itu terjadi dalam situasi yang telah, yang sedang, dan akan terjadi kepada umatnya. Walaupun keraguan dan ketidakpastian dirasakan oleh Musa, dalam dialog itu Musa mengalami transformasi radikal dalam cara pikir, dalam cara pandang dan cara tindak. Pembacaan kita saat ini pun merupakan peristiwa yang ada dalam skenario atau bisa dikatakan ada di dalam kendali Tuhan yang memperlihatkan bagaimana transformasi radikal itu terjadi pada diri Musa. Peristiwa tongkat dan ular yang akhirnya terjadi membuktikan bahwa walaupun penderitaan tidak sirna begitu saja, sebagaimana yang dikisahkan dalam pasal 5, Musa dan juga Harun tetap menjalani perintah Tuhan. Dia menjadi pribadi yang besar dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan. Dia dengan seluruh kisah kehidupannya yang pasang surut pun menjadi bagian dari kebesaran nama Israel sebagai umat kesayangan Tuhan. Dan sampai saat ini, Nabi Musa menjadi nabi terbesar bagi kalangan Israel. Bahkan seluruh dunia mengakui kebesaran pribadi Musa. Setelah mengetahui mengapa Musa dapat melakukan perintah Tuhan walaupun berada dalam ancaman, ternyata tidak difokuskan pada mujizat, tetapi bagaimana Musa merubah cara pikir, cara pandang, dan cara dia bertindak. Dengan kata lain, Musa tidak cukup dengan mujizat, tetapi percaya dengan kebesaran hati untuk menerima panggilan dan pengutusannya yang merubah seluruh arah hidupnya. Berbeda dengan Firaun yang tetap berkeras hati dan akhirnya menerima akibatnya. Bagi manusia, bukti akan membuat seseorang percaya. Orang tidak begitu saja percaya hanya dengan kata-kata. Tetapi persoalannya, mujizat sebesar apapun yang ditunjukkan kepada manusia, jika tidak menyediakan hati yang terbuka, maka tidak ada keyakinan yang diperoleh. Kembali dengan persoalan COVID-19 tadi, kita berpikir bahwa tidak cukup dengan kata-kata penghiburan bisa menenangkan situasi saat ini. Karena sampai saat ini, vaksin pun belum ditemukan untuk menangkal virus itu.
Setiap hari kita selalu berdoa, tetapi tetap saja situasi tidak membaik, bahkan semakin menakutkan. Apalagi berita setiap hari yang selalu menyajikan data pada pertambahan kasus COVID-19. Sekarang pertanyaannya, apakah kita perlu mengkampanyekan sebuah tagar yang berbunyi, hanya mujizat yang dapat menenangkan situasi ini? Mungkin saja perlu, tetapi benarkah kita perlu mujizat untuk memperbaiki situasi yang tidak pasti ini? Apa itu mujizat sehingga kita sangat memerlukannya? Jika kita menganggap bahwa mujizatlah yang dapat memperbaiki kesulitan ini, maka ubahlah cara pandang itu. Ketahuilah bahwa penderitaan itu adalah hal yang akan dilalui setiap orang. Dan itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 24. Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita melalui alam dan situasi ini. Maka mujizat itu akan muncul dari umatnya yang dia tempatkan di dunia ini. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita adalah manusia-manusia kuat yang pasti bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita melebarkan hati dan meluaskan hidup. Kita memang sedang tertekan dengan keadaan ini, namun kerahkanlah seluruh kemampuan kita untuk menghadapi situasi yang sulit. Dengan demikian, mujizat itu terjadi. Kita perlu menyusun kembali strategi untuk membangun usaha yang sedang murung. Jika pendapatan kita berkurang, mulailah mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Jika kita kehilangan pekerjaan, mulailah berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau usaha yang lain. Ingatlah, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dunia ini terlalu kecil bagi kuasa Tuhan. Maka siapapun yang bersandar padanya akan mampu menghadapi dunia, melakukan mujizat yang belum pernah terjadi. Bukankah kita memiliki kemampuan untuk mengatur? Kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Dalam Efesus pasal 4 ayat 24, manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka hal utama yang perlu kita lakukan adalah berdamai dengan kondisi kita. Berhentilah berpikir bahwa situasi sulit ini tidak bisa kita atasi. Tetapi terimalah bahwa situasi sulit ini membutuhkan usaha yang lebih keras, usaha yang lebih sungguh lagi. Kemudian bangun ulang setiap rencana kita dengan seluruh kemampuan tanpa harus meragukan bahwa situasi ini tetap berada di dalam kendali Allah. Jadi, sisi pemberitaan Injil yang mau disampaikan adalah di tengah situasi yang mengkhawatirkan dan sulit ini, kita harus bertindak di dalam ancaman. Kita harus tetap bertindak membangun kembali kehidupan walaupun kita berada dalam ancaman. Tidak ada akhir bagi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Karena kesulitan itu akan menjadi kita semakin kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah kita tidak pernah mati. Ibadah kita tidak pernah berhenti. Sebab kita beribadah di dalam tindakan, bukan saja dengan kata-kata. Tuhan memberkati. Amin.